Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Widya Astuti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Alamat saya di Pasar Lama R Molek 1. Hobi saya menonton film. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang struktur sel. Yang pertama, pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional sel artinya memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Bagian struktur sel. Yang pertama ada membran sel. Struktur membran sel tersusun oleh satu fosfolipid, yaitu komponen utama penyusun membran sel yang merupakan jenis lemak gabungan antara fosfat dan lipid. Fosfolipid tunggal tersusun atas kepala atau fosfat dan ekor atau lipid. Fosfat bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan lipid bersifat hidrofobik atau takut air. Yang kedua ada protein. Protein dibagi dua, yaitu yang pertama protein integral. Protein yang tertanam dalam membran, fungsi utamanya sebagai transport molekul, terdiri atas protein transmembran dan protein integral monotopik. Yang kedua ada protein perifer. Protein yang terletak di tepi membran, fungsinya sebagai transfer molekul dan elektron dan komunikasi atau meneruskan dari matriks ekstraseluler ke protein integral. Yang ketiga ada karbohidrat, yaitu sebagian menempel pada lipid disebut glikolipid dan sebagian menempel pada protein disebut glikoprotein. Fungsi utama karbohidrat sebagai penanda yang membedakan sel satu dengan sel lainnya. Yang keempat ada kolesterol, berfungsi sebagai buffer fluiditas yang menahan perubahan fluiditas membran yang dapat disebabkan oleh perubahan suhu. Fungsi membran sel tadi adalah melindungi bagian dalam atau isi dari suatu sel dan mengatur masuk dan keluarnya molekul melalui mekanisme transport membran. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari satu sitosol, yaitu merupakan cairan tempat organel sel berada, berfungsi sebagai satu membantu mengangkut metabolit dari tempat produksi ke tempat pemanfaatan. Yang kedua situs untuk komunikasi sel. Yang kedua organel sel, yaitu merupakan sekelompok struktur kecil yang tetap tersuspensi dalam sitoplasma dan melakukan berbagai fungsi. Yang ketiga ada inklusi sitoplasma. Terdiri dari berbagai jenis partikel atau molekul yang tidak larut yang tetap tersuspensi dalam sitosol, tidak dikelilingi oleh membran, berupa butiran pati dan glikogen dan dapat menyimpan energi kristal dari beberapa mineral dan tetesan lipid mineral seperti perak dan timah. Fungsi sitoplasma yaitu satu, media tersuspensinya organel. Yang kedua, mengandung berbagai enzim yang dapat digunakan organel. Yang ketiga, reproduksi sel, sintesis protein, glikolisis, serta sitokinesis. Yang terakhir, menyimpan nutrisi. Yang ketiga, yaitu ada nukleus atau inti sel. Nukleus kromosom merupakan pusat dari suatu sel eukariotik. Bagian penyusunnya satu membran inti, dua pori inti, tiga kromosom, empat nukleolus atau anak inti sel. Fungsi inti sel ini yaitu satu, mengatur seluruh kegiatan sel, menyimpan materi genetik seperti DNA, menyimpan protein, menyintesis ribosom yang dilakukan nukleolus. Yang keempat ada sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel. Sitoskeleton terdiri dari tiga jenis, yaitu satu, mikrotubul, dua, mikrofilamen, tiga, filamen intermediate. Yang kelima ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel seperti jaring yang terdapat dalam sitoplasma. Terdiri dari retikulum endoplasma kasar, yaitu tersusun oleh kantung atau sisterna dilekati ribosom, berfungsi sintesis protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus, tersusun oleh tubulus, tidak dilekati ribosom, berfungsi sebagai sintesis lemak. Yang keenam ada ribosom,
tersusun oleh asam ribonukleat atau RNA dan protein. Berdasarkan letaknya, ribosom terdiri atas satu ribosom bebas, yaitu tersuspensi di sitosol. Yang kedua ada ribosom terikat, yaitu terikat atau menempel pada permukaan luar RE kasar dan membran inti, berfungsi sebagai sintesis protein. Yang ketujuh ada badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi tersusun atas kantung pipih bertumpuk yang disebut sisterna. Badan Golgi memiliki dua sisi yang berlawanan, yaitu satu sisi cis berperan sebagai bagian penerimaan, dua sisi trans berperan sebagai bagian pengiriman. Fungsi badan Golgi ini yaitu satu, tempat modifikasi protein, glikoprotein, dan fosfolipid. Yang kedua, sebagai menyintesis banyak polisakarida. Yang kedelapan ada lisosom. Lisosom merupakan kantung membran yang mengandung hidrolitik. Lisosom diproduksi oleh badan Golgi. Fungsi lisosom: 1. Autofag, 2. Fagositosis, yang ketiga memperbaiki kerusakan pada membran plasma, yang keempat autolisis, yang kelima apoptosis. Yang kesembilan ada badan mikro. Badan mikro terdiri dari 1. Peroksisom, berfungsi untuk mendetoksifikasi alkohol maupun komponen berbahaya lainnya, memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Yang kedua ada glioksisom, berfungsi sebagai untuk mengubah lemak menjadi gula. Yang ke-10 ada mitokondria, berfungsi sebagai respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Yang ke-11 ada plastida, terdiri dari leukoplas, merupakan plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki pigmen. Jenis leukoplas yaitu 1. Amiloplas sebagai menyimpan amilum, yang kedua elaioplas sebagai menyimpan lemak, yang ketiga ada proteinoplas sebagai menyimpan protein. Yang kedua kloroplas, yaitu mengandung pigmen hijau klorofil, memiliki membran ganda, DNA, dan ribosom, berfungsi dalam fotosintesis. Yang ketiga ada kromoplas, merupakan plastida yang berfungsi untuk menyimpan dan menyintesis pigmen pada sel tumbuhan. Yang ke-12 ada vakuola, merupakan organel yang menjadi area penyimpanan senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi vakuola adalah tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel dan cadangan makanan. Yang terakhir ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel di mana mikrotubul berasal. Fungsi sentrosom ini yaitu sebagai pembelahan sel, yakni menentukan orientasi benang spindle dan mempengaruhi perlekatan benang spindle pada kromosom. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.